Hai, apa kalian tahu siapakah aku? Tupai terbang atau Whoopi Sirsik? Yuk kenalan dengan aku. Whoopi Sirsik. Nama hewan ini terdengar asing di telinga, bukan? Tapi kalau sudah disebut sugar glider, tentu kita semua sudah familiar dengan nama ini. Sugar glider dalam bahasa Indonesia disebut dengan Whoopi Sirsik. Merupakan hewan mungil yang berasal dari kelas Mamalia, infrakelas Marsupialia, ordo Diprotodontia, famili Petauridae, dengan genus Petaurus dan spesies Petaurus breviceps. Hewan ini dikenal dengan nama sugar glider karena menyukai makanan yang manis. Mereka merupakan hewan omnivora yang dapat memakan hampir semua jenis makanan, termasuk buah-buahan, sayuran, serangga seperti jangkrik dan ulat. Sugar glider merupakan hewan nokturnal yang dapat meluncur atau gliding di udara karena mempunyai patagium, yaitu suatu membran yang membentang di setiap sisi tubuh dari kaki depan sampai kaki belakang. Sugar glider merupakan hewan endemik dari Papua dan Australia yang tersebar di bagian utara dan timur daratan Australia dan Tasmania, New Guinea, Kepulauan Halmahera, dan Maluku Utara. Hewan ini di dalam hutan hidup di atas pohon atau bersifat arboreal. Mereka membangun sarang di cabang-cabang pohon eukaliptus di dalam wilayah mereka. Hidupnya secara berkelompok yang terdiri dari 6-10 individu dengan yang betina lebih banyak daripada yang jantan dalam setiap kelompoknya. Jenis-jenis sugar glider. Sugar glider terbagi menjadi 7 subspesies. Yang pertama, Petaurus breviceps breviceps, Petaurus breviceps longicaudatus, Petaurus breviceps ariel, Petaurus breviceps flavidus, Petaurus breviceps papuanus, Petaurus breviceps stapha, dan yang terakhir Petaurus breviceps biakensis. Deskripsi fisik. Mata berwarna hitam dan bulat yang mampu melihat pada saat malam. Terdapat garis hitam memanjang dari bagian atas hidung hingga tengah punggungnya di sekeliling mata, belakang telinga, ujung kaki, dan ekor. Memiliki membran kulit yang memanjang dari sisi luar kaki depan ke pergelangan kaki belakang disebut patagium. Mempunyai 5 jari yang berkuku tajam dan lengkung untuk menggantungkan badannya pada dahan pohon saat mencari pakan. Sugar glider betina memiliki kantung yang berkembang dengan baik untuk menyimpan anaknya. Sugar glider dan tupai terbang. Sepintas sugar glider ini terlihat seperti tupai terbang walaupun keduanya memiliki ordo yang berbeda. Sugar glider termasuk ke dalam ordo Diprotodontia, sedangkan tupai terbang termasuk ke dalam ordo Rodentia. Adapun perbedaan antara sugar glider dan tupai terbang. Sugar glider memiliki garis gelap dari kepala sampai ekor, sedangkan tupai terbang tidak ada. Sugar glider betina memiliki kantung di perutnya seperti kanguru untuk mengantungi anaknya, sedangkan tupai terbang tidak. Ekor tupai terbang berbentuk pipi, sedangkan sugar glider membulat dan menjulang ke atas. Warna sugar glider grey classic, sering dijumpai di Indonesia nih. Abu-abu dengan warna garis gelap dari ujung kepala sampai pangkal ekornya. Cinnamon memiliki warna tubuh coklat agak kemerahan dengan garis coklat atau sedikit kemerahan dari ujung kepala hingga pangkal ekornya. Beauty adalah memiliki garis hitam yang tebal di bagian muka hingga garis tersebut menyatu dengan garis lingkarannya yang terdapat di sekitar matanya. Buttercream yang memiliki warna bulu agak kecoklatan, sedikit kuning berpadu dengan garis coklat gelap dari ujung kepala hingga pangkal ekornya. White tip atau sering disebut white tail memiliki ujung ekor yang berwarna putih cerah, tidak berwarna keemasan atau coklat cerah. Ringtail dicairkan dengan warna ekor yang seperti cincin berwarna putih cerah dengan jumlah rata-rata 2 lingkaran. Putih loh. Tetapi ia memiliki garis hitam di warna telinganya, tidak seperti sugar glider pada umumnya. Titik memiliki bulu berwarna putih, warna mata hitam dan garis tubuh berwarna krim. Selanjutnya ada albino. Sugar glider albino memiliki warna bulu putih polos dan memiliki mata merah,
memiliki warna telinga yang lebih cerah daripada sugar glider pada umumnya. Mosaik. Sugar glider mosaik memiliki dua varian warna, yaitu warna putih dan warna abu-abu, dengan beberapa bagian tubuhnya berwarna putih yang tidak merata. Selanjutnya, ini memiliki warna putih keperakan yang tidak beraturan letaknya. Sugar glider ini jenisnya memiliki bulu badan berwarna krim dengan garis punggung berwarna krim yang lebih merah seperti sugar glider albino. Kita masuk ke tahapan sistem perkembangbiakan sugar glider. Masa hidup sugar glider dapat mencapai 10 tahun jika kebutuhan pakannya tercukupi. Sedangkan jika di alam liar hanya mampu bertahan hidup selama 7 tahun. Usia kematangan seksual pada sugar glider sendiri sedikit bervariasi antara jantan maupun betina. Pada jantan mencapai kematangan pada 4 sampai usia 12 bulan, sementara betina membutuhkan dari 8 sampai 12 bulan. Seekor sugar glider betina melahirkan 1 atau 2 bayi disebut joy dalam kelahiran dengan masa kehamilan 15 sampai 17 hari. Anak sugar glider ini akan dibesarkan dalam kantung induknya selama 2 bulan. Sekitar umur 7 hari, sesekali joy akan terlihat keluar dari kantong induknya dan masuk lagi ke dalam pouch. Untuk umur 30 hari, joy sudah mulai lincah, keluar masuk matanya sudah terbuka lebar, pandai belajar loncat. Umur 40 hari, joy sudah mulai menjelajah lingkungan sekitar, tetapi tetap masih menyusu induknya. Selanjutnya adalah siklus hidup sugar glider. Siklus hidup sugar glider mencakup beberapa hal, yaitu hamil, melahirkan, in pouch, out of the pouch, joy atau dependent, dan adult atau independent. Berdasarkan International Union for Conservation of Nature and Natural Resources atau IUCN tahun 2020, status konservasi sugar glider adalah least concern atau risiko rendah atau dalam status yang stabil. Keistimewaan sugar glider adalah mereka memiliki kecerdasan yang sama dengan anjing. Ketika dilatih dengan benar, mereka dapat mempelajari nama mereka, datang ketika dipanggil, bahkan melakukan trik. Selain itu, meski berukuran mungil, nyatanya hewan ini bisa melompat hingga sejauh 150 kaki loh. Kemampuan melompat ini digunakan untuk menghindari predator, mencari makan, dan melompat dari satu dahan ke dahan yang lainnya di habitat aslinya. Mereka melompat dengan kaki depan dan belakang yang terlentang lebar. Sugar glider juga bisa mengarahkan diri ke posisi tujuan dengan cara menggerakkan anggota badan. Misalnya, ketika ingin belok ke kiri, sugar glider akan menurunkan lengan kirinya. Begitu pula dengan sebaliknya. Sekian perkenalan mengenai sugar glider. Sampai jumpa di video selanjutnya.